Halo Jackers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Di video kali ini kita ada mesin yang kalau di internet tuh banyak banget orang yang nanyain, yaitu Kingroon KLP1. Ingin tahu seperti apa mesin ini, fiturnya seperti apa, harganya apa, dan hasil printnya seperti apa? Simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Nah, Kingroon KLP1 ini adalah mesin berbasis clipper dari keluaran Kingroon. Kenapa mesin ini menggunakan firmware clipper? Supaya mesin ini bisa ngeprint dengan print speed yang tinggi. Kalau biasanya kalian ngeprint perahu seperti ini butuh waktu 1 jam 50 menit, 1 jam 42 menit, dan segala macamnya sekitar 2 jam. Di mesin ini, kita bisa ngeprint perahu benci ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Jadi sekitar 4 kali lipat lebih cepat daripada mesin-mesin yang keluaran lama ya, yang bukan clipper. Nah, sekarang kita nggak usah banyak bicara, langsung aja kita review singkat mesin Kingroon KLP1 ini. Pertama, dari segi fisik, mesin ini sudah full enclosure. Full enclosure artinya kalian akan bisa ngeprint bahan yang panas seperti PETG, ABS, nilon, polikarbonat, hingga karbon fiber dengan bagus di mesin ini. Tapi tentunya kalau kalian ngeprint bahan-bahan abrasif seperti karbon fiber tadi, kalian juga wajib ngecek nozzle-nya. Jangan sampai nozzle-nya itu kemakan akibat bahannya abrasif ya. Nah, terus sekarang kita lihat dari fisiknya lagi. Frame utama si mesin ini menggunakan besi tebal. Ini kalau kita ketok-ketok ini tebal. Terus dia udah terakit dari pabrik, jadi kalian saat beli mesin ini gak usah lagi pusing-pusing ngerakit si frame-nya. Lalu dia kiri kanan atas bawah, depan belakang, depan kiri kanan sama atas udah pakai penutup dari akrilik berwarna hitam. Ini kalau saya lihat akriliknya sekitar 3 mili. Jadinya dengan mesin full enclosure ini akan lebih aman buat ngeprint bahan-bahan yang bersifat panas tinggi ya. Lalu di bawahnya ini ada tulisan Kingroon KLP1 nyala warna hijau, lumayan eye-catching ya. Pintunya ada magnetnya, jadi nggak bakal kebuka secara tidak sengaja. Lalu ini kita buka dari depan. Di sini ada layar. Layarnya ini layar sentuh, tapi uniknya meskipun layar sentuh, dia masih menyediakan pulpen resistif. Gitu, jadi mungkin karena mesin ini kalau kita pakai jari langsung ini, pakai ujung jari itu kurang sensitif, ntar bisa pakai pulpen yang dapat dari si mesin ini. Lalu secara tampilan layar dia berukuran sekitar 3,5 in, jenisnya itu udah langsung menggunakan clipper screen. Sekedar informasi buat kalian yang belum tahu, mesin berbasis clipper itu sangat susah atau sedikit ribet dikendalikan kalau nggak pakai clipper screen ini. Nah, KLP1 ini alhamdulillahnya dari bawaan pabrik udah langsung pakai clipper screen, sehingga nanti saat kalian mengoperasikan mesin ini, setting-setting dan segala macamnya akan jauh lebih mudah daripada mesin yang tidak pakai clipper screen. Lalu di sebelah kiri ada tulisan informasi KLP1 ukuran cetak 210x210, daya listriknya 300 watt, voltasenya 24 volt 12,5 ampere. Oke, sekarang kita lihat dari atas. Nah, sekarang kita buka bagian atas buat ngelihat mekanikanya. Nih, mesin Kingroon KLP1 ini sudah menggunakan mekanikal yang jenisnya Core XY. Jadi secara fungsi mekanis, mesin ini pasti bisa ngeprint dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Gitu. Terus untuk area gerak X dan Y axis-nya dia sudah menggunakan linear rail. Ukurannya ini agak kecil, saya nggak tahu ukuran berapa. Mungkin yang Y axis MGN 9, sementara yang X-axis MGN 12. Lalu untuk stepper motor A dan B, karena ini mesin koreksi ya, jadi sebutannya bukan XY lagi ya, tapi A dan B. Ini sekitar 4248 ya. Lumayan tebal. Lalu berikutnya ini, kabel yang ke arah hot NC di mesin ini menggunakan kabel CAN bus, atau apalah istilahnya, CANBUS, CAN bus. Kabel ini cuma terdiri dari 4 buah kabel aja, tapi memiliki fitur yang lengkap, mulai dari heater, hot end, thermistor hot end, blower fan, axial fan, sensor leveling, dan juga sensor getaran. Lalu berikutnya adalah sistem Z-axis-nya. Di sini kalau saya lihat bednya, ini
dibuat dari besi frame yang lumayan kokoh. Kan mungkin kalian pernah lihat tuh mesin-mesin keluaran lama yang bednya kayak gini juga, tapi dia cuma satu lembar besi tipis dan itu resikonya goyang. Kalau di KLP1 ini dia besinya tebal, dilipat gitu ke belakang, lalu rel Z-axis-nya ini tebal banget ini, mungkin sekitar 8 mili ini tebal. Kemudian untuk lead screw Z-axis-nya dia sudah pakai coupler di atas ya, di atas bawah ada couplernya, jadi ini pasti akan lebih stabil daripada mesin-mesin yang keluaran lawas ya. Oke, nah itu aja review singkat kita biar kalian nggak bosan. Sekedar informasi, Kingdron KLP1 ini bisa kalian beli di marketplace kita, Tokopedia 3D Zaiku, Shopee 3D Zaiku, Bukalapak Blibli, dan juga offline store. Oke, sekarang kita nggak usah panjang lebar, langsung aja kita tes print mesin ini ya. Pertama saya akan mulai dengan pemanasan hot end. Di sini akan saya klik temperatur. Temperaturnya ini saya pencet pakai pulpen aja sesuai dengan fungsi kelengkapannya. Lalu langsung saya pilih preheat TLA. Nah, sementara mesin lagi manasin, saya akan nyiapin bahan untuk kita print di mesin ini ya. Sebentar saya ambil bahan dulu. Nah, untuk ngeprint di mesin ini, untuk memudahkan saya akan pakai filament holder dari dryer ya sekalian ya. Lalu kita masukin filament lewat belakang. Di sini ada filament sensor. Setiap kali mesin itu punya filament sensor, maka wajib kita lewatin si filamennya lewat sensor ini. Nih, lampunya nyala. Gitu. Habis itu tinggal kalian masukin ke selang. Nah, begitu filamennya udah keluar di ujung selang, kita tinggal masukin ke extruder. Gitu, lalu kita pilih extrude di layar. Lakukan extrude sampai filamen ini terasa ketarik. Ntar kalau udah ketarik, tinggal kalian pasang lagi si selang PTV-nya ke dalam coupler. Lalu di sini kita lanjutin extrude sampai di bawah nozzle itu keluar filamen yang sesuai dengan warna filamen yang kalian pakai. Nah, kalau udah sesuai, tinggal ini ambil pakai tangan, maka kita udah siap buat ngeprint. Cuma karena ini mesin berbasis clipper, ada bagusnya sebelum kalian ngeprint, kalian cek dulu bed levelingnya di menu configuration ini. Nah, di sini ada bed mesh dan Z calibrate. Untuk melakukan bed leveling, tinggal kita klik bed mesh, lalu kita klik calibrate. Nah, setelah tadi mesin itu bed leveling, pasti clipper akan nge-save si data levelingnya dengan cara restart. Setelah mesin nyala lagi, kita udah bisa langsung tes print. Di sini nggak usah panjang lebar, langsung aja saya pilih file yang ada di memori internalnya si mesin. Kita print kapal benci ini, biar ntar kalian lihat ya durasi printnya berapa, kecepatannya gimana, akselerasinya gimana, dan juga tentunya hasilnya seperti apa. Oke, sekarang mesin sedang mode preheat buat manasin bed. Habis itu dia akan manasin hot end dan langsung jalan. Oke, mantap. Sip, mantap. Mantap jiwa. Nah, ini kalian bisa lihat dengan kondisi ngeprint first layer, lapisan pertama yang nampak di permukaan bed, sudah bisa kalian lihat gerakannya dengan cepat ya. Nanti begitu naik ke layer 2 akan lebih cepat lagi nih gerakan mesinnya. Nah, gitu ya.
Jadi Kingren KLP1 ini adalah mesin murah yang punya fitur clipper kekinian dengan CAN bus, linear rail, kecepatan print yang cepat, dan juga hot end yang sanggup buat kecepatan tinggi. Nah, sekarang silakan kalian simak video ini sampai selesai. Nah, itu tadi kalian bisa ngelihat gimana kecepatan mesin ini saat lagi ngeprint kapal Benji. Sekarang kita lihat hasil dari si kapal Benji-nya ini ya. Ini kalau saya perhatikan, cabut dulu. Untuk durasi print yang cuma sekitar 16 menit, Benji ini cukup bagus ya. Nggak ada bagian yang mengkeret, nggak ada bagian breaching yang error atau gagal, dan juga nggak stringing. Jadinya kalau saya bilang ini dengan kecepatan 16 menit, ini hasilnya tergolong bagus. Karena biasanya mesin-mesin lain tuh di rank 16 menit Benji itu hasilnya berantakan ya. Tapi ini bagus. Terus juga karena dia pakai bed yang jenisnya udah powder coat dari bawaan pabrik seperti ini, maka ini kalau kita lihat first layernya ini meskipun disetting dengan suhu bed cuma 40 derajat tadi kalian bisa kalian lihat, ini hasilnya nempel banget. Jadi gak usah khawatir cetakan kalian akan lepas di tengah jalan, apalagi kalau ngeprint bahan-bahan yang sifatnya panas ya. Nah, kesimpulan dari kita review singkat si Kingren KLP1 ini pertama adalah dengan harga 8 juta ini kita mendapatkan mesin berbasis clipper yang mudah digunakan. Karena kenapa? Karena di bawah bednya ini udah nggak ada lagi spring leveling, jadi ntar dia akan selalu bergantung otomatis dari si sensor levelingnya ini. Jadi nggak ada lagi resiko muter-muter bagian bawah bed pakai kertas kayak mesin-mesin keluaran lama ya gitu. Terus juga kesimpulan lain yang bisa kita tarik adalah meskipun ini murah, tapi fitur clippernya ini bukan murahan karena dia punya fitur lengkap mulai dari bed mesh, Z calibrate, dan juga pengaturan Z offset. Dan dia juga punya sensor getaran buat input sharper. Kita lihat ya. Nah, sekarang yang terakhir sekalian kita bicara kesimpulan, kita lihat mesin ini melakukan kalibrasi input sharper atau pembacaan getaran ya. Nah, meskipun tadi itu mesinnya ini berharga murah, tapi dia punya fitur yang lengkap mulai dari bed mesh, Z calibrate, hingga input sharper seperti ini ya. Tuh, dimana dia akan bergetar sekian ratus Hz buat mengkompensasi getaran meja. Efek dari input sharper itu akan membuat hasil print kalian menjadi lebih halus, nggak ada lagi efek bayangan atau ringing yang biasa muncul kalau kita ngeprint dengan kecepatan tinggi ya. Terus juga meskipun mesin ini kecil, compact, nilai poin plusnya adalah dia jadi dengan panas bed yang rendah aja sudah bisa menghangatkan seluruh si ruangan enclosure-nya. Jadi ntar dengan kalau kalian beli mesin ini, kalian bisa dengan mudah ngeprint bahan ABS, PTG, dan juga nilon segala macam ya. Gitu. Tuh. Ini namanya kalibrasi getaran, guys. Ini kalau kalian buka di browser, ini akan kelihatan dia bergetar sampai sekitar 130 Hz. Jadi jarang-jarang kan ada mesin dengan harga murah tapi punya fitur selengkap ini. Dan jawabannya cuma ada di Kingren KLP1 ini. Oke, gitu aja kesimpulannya dari review singkat ini. Buat kalian yang ingin beli mesin ini, langsung cek di online marketplace kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan segala macamnya. Sekian dulu video dari kita. Saya Edi Rama. Jangan lupa subscribe, share, dan juga komen di bawah. Bye-bye!